Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya di sini untuk mempresentasikan tugas yang diberikan. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuliana dengan nomor induk mahasiswa 017513999. Di sini juga saya ingin meminta maaf kepada tutor mata kuliah pemasaran strategik Pak Devri, karena saya tidak bisa menghadiri tatap muka pertama untuk pemasaran strategik tanggal 16 Maret 2014. Dan kepada teman-teman mahasiswa lainnya juga, saya minta maaf karena tidak bisa ikut dan belajar bersama. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan modul 5 tentang strategi harga. Pada kegiatan belajar 1 dengan konsep dasar harga. Banyak sekali pengertian tentang harga, namun semua definisinya sama, menyatakan bahwa harga merupakan nilai yang dipertukarkan untuk suatu manfaat atas pengonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan suatu barang dan jasa. Sebagai nilai, harga tidak selalu berbentuk uang, akan tetapi bisa berbentuk barang, tenaga, waktu, dan keahlian sepanjang dikorbankan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Nah, di sini ada contoh. Untuk memperoleh mesin jahit Pak Madrun, Junaid harus bekerja di sawah Pak Madrun selama sebulan penuh. Waktu dan tenaga yang Junaid curahkan selama sebulan itu merupakan harga juga. Waktu dan tenaga yang Junaid curahkan juga dapat dihitung dengan nilai uang. Namun dalam peristiwa pertukaran tersebut, uang tidak dilibatkan. Jadi dalam pertukaran tersebut hanya mesin jahit dan waktu dan tenaganya Junaid aja yang dipertukarkan pada peristiwa tersebut. Harga adalah salah satu komponen dari marketing mix atau bauran pemasaran 4P. Product, Price, Place, Promotion. Dan harga merupakan satu-satunya sumber penerimaan bagi perusahaan. Sebuah perusahaan atau sebuah usaha jika ingin memperoleh keuntungan, harga tentunya tidak boleh lebih rendah dari biaya produksi dan pemasaran produk. Nah, kita ambil contoh di sini, abang-abang tukang jualan bakso. Nah, untuk biaya produksi baksonya memerlukan 500.000, mengeluarkan uang 500.000 dan bisa untuk 50 porsi. Harga yang idealnya adalah di atas 10.000. Karena kalau cuma 10.000 pas-pasan, si abangnya nggak dapet untung. Dan abang ini harus mencari harga yang pas atau harga yang optimal untuk jualannya, atau harga yang mendapat permintaan paling baik dari pasar, sekaligus memberikan margin atau keuntungan bagi abang-abang tukang bakso tersebut. Mungkin dengan 15.000 per porsi, jadi abangnya baru dapat untung. Bagi pembeli, harga juga menimbulkan dampak ekonomis yang berkaitan dengan daya beli. Semakin tinggi harga, semakin tinggi pula biaya finansial yang harus dikeluarkan, dan semakin sedikit pula produk yang mampu dibeli. Oke, saya ambil contoh di sini, kita belanjakan uang Rp50.000 untuk membeli sembako. Nah, kalau harga semua barang tinggi atau mahal, dengan uang segitu kita mungkin cuma bisa dapat 3-4 macam sembako. Telur, minyak, gula, beberapa liter beras mungkin. Nah, sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak produk yang mampu dibeli. Nah, dengan uang 50.000 tadi, jika harganya rendah, kita udah dapat telur, minyak, gula, beberapa liter beras, dan mungkin bisa dapat kopi dan teh. Dari cuma 3-4 macam bisa kan jadi 6-7 macam produk kalau harganya semakin rendah. Harga juga memiliki dampak psikologis berupa persepsi kualitas. Semakin tinggi harga, semakin tinggi pula persepsi kualitas produk. Karena ada harga, ada kualitas mungkin. Contoh untuk handphone buatan Cina dan handphone buatan Jepang.
Saya yakin semua orang tahu kalau made in Japan kualitasnya pasti lebih bagus dari made in China. Dan harga untuk HP Jepang juga lebih tinggi dari buatan Cina karena kualitasnya. Nah, ada lagi, harga juga mempunyai manfaat emosional, di mana semakin tinggi harga, semakin terbatas konsumen yang mampu membeli, sehingga semakin bangga pula konsumen terhadap produk yang dibelinya. Contohnya menurut saya mungkin mobil Ferrari, harganya tinggi dan konsumennya juga terbatas, hanya untuk kalangan menengah ke atas. Dengan mengendarainya semakin bangga dengan mobil itu. Contoh lain, tas wanita bermerek seperti Chanel, Gucci, Louis Vuitton mungkin. Harganya juga di atas rata-rata tas biasa, dan konsumennya juga kalangan menengah ke atas dan bangga kalau punya tas itu. Selanjutnya, harga dan persaingan. Di sini ada contoh. Ketika dulu masuk kepada pasar teh dalam botol siap minum, dengan botol lebih besar, teh kita menyamakan harga dengan sosro. Botol lebih besar, harga sama. Itulah mantra yang diusung teh kita kala itu. Apabila harga dipakai sebagai senjata pemasaran, maka perusahaan yang menggunakannya melakukan persaingan harga, price competition. Jadi ini contoh tadi, teh kita sama sosro, di dalamnya ada price competition, ya, ada persaingan harga. Contoh lain, harga hit selalu lebih rendah dari Baygon, sang pemimpin pasar. Dan perusahaan yang memiliki reputasi merek lebih rendah sering menggunakan pendekatan ini. Pendekatan itu tadi, persaingan harga. Apabila lebih memperdulikan kualitas, fitur layanan, promosi, kemasan, dan daya tarik bukan harga dalam persaingan, maka perusahaan terlibat dalam persaingan bukan harga atau non-price competition. Saya ambil contoh di sini dalam industri susu kental manis. Misalnya susu Bendera mampu menguasai pasar walaupun memiliki harga paling mahal di antara produk-produk sejenisnya. Rupanya sebagian besar konsumen susu kental manis lebih mengedepankan faktor-faktor bukan harga dalam menentukan pilihan. Modul 5 kegiatan belajar 1 cukup sekian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa hubungi saya, telepon, email, ataupun Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.